Halo kawan-kawan semua, pendamping lokal desa, kembali dengan saya Opan Hamsa. Saya akan mencoba membuatkan tutorial terkait dengan pengisian laporan berbasis aplikasi. Nah, pada video kali ini saya bagikan terkait dengan pengisian aplikasi oleh teman-teman pendamping lokal desa. Karena pada menu aplikasi ini antara PLD, PD dengan tenaga ahli berbeda, tapi perbedaannya adalah di sisi kegiatan. Oke, kita langsung saja. Setelah teman-teman melakukan registrasi dan sudah berhasil, kemudian kita masuk pada aplikasi. Nah, pada aplikasi ini ada menu rencana, realisasi, dan sosial media, berita, dan profil. Nah, pada awalnya kita coba cek profil dulu. Oke, ini ada untuk nomor telepon, WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Ini ada fasilitas untuk bisa diedit. Maka kita tinggal ketik saja, tekan saja ya, ubah kalau WhatsAppnya. Jadi kita tinggal ganti kemudian simpan. Oke. Begitu juga dengan Twitter, Facebook. Kalau belum ada atau tidak sesuai silahkan dirubah. Nah, sekarang kita kembali ke menu awal. Nah, pertama kita isi dulu rencana. Tekan menu rencana. Oke. Kemudian kita klik tambah. Nah, misalnya kita akan mengisi tanggal rencana, misalnya tanggal 15 ya. Oke, teman-teman, sebelumnya disampaikan bahwa pada pengisian ini tanggal rencana itu diisi sebelum melakukan kegiatan pada hari-hari berikutnya atau tanggal berikutnya. Jadi yang tanggal sebelumnya sudah tidak dapat diisi lagi karena di sini tanggalnya sudah dikunci. Oke, misalnya tanggal 15. Oke. Di sini ada tiga pilihan, ada pendampingan, inisiatif, dan insidensial penugasan lain. Nah, kalau misalnya kita akan melaksanakan kegiatan ke desa, pendampingan dan melakukan advokasi, maka kita tekan pendampingan. Nah, di sini ada beberapa pilihan menu, misalnya pendataan, kegiatan perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan, dan pelaporan desa. Kemudian pada menu inisiatif ini ada pemberdayaan, fasilitasi, advokasi. Oke, kemudian inisial dan penugasan lain ada desa aman COVID dan penugasan lainnya. Oke. Nah, saya kasih contoh pada tanggal 15 itu kita melakukan pendampingan ke desa, misalnya dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa. Kita masuk di persiapan pelaksanaan atau pelaksanaan kegiatan. Kita cek untuk pelaksanaan kegiatan. Di sini ada menu sapras dan non sapras. Misalnya kita akan melakukan kegiatan pendampingan sarana prasarana. Kita klik. Apakah misalnya monitoring terkait dengan pembangunan jalan, kita masuk ke PKTD. Nah, kita pilih desa, dampingan kita, kemudian kita klik simpan. Oke, jadi hanya mudah untuk mengisi kegiatan perencanaan. Jadi kita tinggal pilih lagi, misalnya tanggal 16. Oke, misalnya inisiatif ya, ada pemberdayaan, kita akan melakukan atau pembentukan KPM. Kita klik KPMD, kita pilih desa ya, dusun, dan kita simpan. Sudah selesai ya untuk rencana kegiatan. Sekarang kita masuk ke realisasi kegiatan. Oke, kita klik tambah. Misalnya pada tanggal 15 kita melakukan pendampingan terkait dengan kegiatan PKTD. Kita tekan pendampingan, masuk di pelaksanaan pembangunan desa,
kemudian pelaksanaan kegiatan ini sarana prasarana, kemudian PKTD. Kita pilih desa. Oke. Kita isi catatan. Dilakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan Rabat, misalnya Rabat dengan ukuran misalnya 750 meter. Jadi pada catatan ini harus kita isi detail kegiatan apa yang kita lakukan di sana. Oke. Kemudian kita ambil foto. Nah, biasanya di foto ini kita harus mengambil foto yang ada geoteknya ya. Karena kalau selain foto yang tidak ada geoteknya maka tidak bisa masuk ya. Kita dari kamera cikan aksesarian. Kita diminta ya, saya foto. Oke. Kita perkecil fotonya bisa ya. Oke saja ya. Oke, jadi dia sudah masuk. Kemudian pada saat itu misalnya kita ketemu dengan karena pendampingan, berarti biasanya kita ketemu dengan tukang, kepala desa, TPK. Nah, kita isi jumlah pria yang kita temui pada saat itu, misalnya 4 orang, wanita tidak ada ya. Progres pembangunan jalan pada saat kita monitoring misalnya sudah mencapai 20%. Oke, kita simpan. Oke, ini masih oke. Jadi sudah berhasil kita mengisi rencana kerja. Nah, ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan aplikasi ini. Bagaimana dengan kegiatan pembuatan laporan, rapat koordinasi? Karena di menu aplikasi ini semua fasilitasnya lebih berbasis pada kerja. Ya, kerja kita melakukan pendampingan ya sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Sehingganya untuk kegiatan tersebut mudah-mudahan aplikasi ini akan menambahkan menunya. Karena saya cek satu persatu tidak ada. Oke, tidak ada menu untuk kita melakukan kegiatan di luar. Kemudian masalah lain adalah misalnya kita berkunjung ke desa lain atau ada undangan mungkin dari kabupaten, tidak ada fasilitas juga di sini. Oke, nah berikutnya masalah juga terkait dengan aplikasi. Ini banyak teman-teman yang tidak bisa login, ada nick yang tidak, pesannya tidak terdaftar, kemudian sering ada nama yang bertukaran, nick bertukaran. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita semuanya sudah diminta untuk perbaikan data induk. Nah, mudah-mudahan ini akan jadi data yang akan menjadi registrasi ya, data induk kita masing-masing untuk diregistrasi pada aplikasi, sehingganya kita dengan mudah untuk mengoperasikan ini. Oke teman-teman, saya kira mungkin itu dulu terkait dengan pengisian aplikasi oleh PLD. Dan jangan lupa sebelum kita mengisi aplikasi ini, silakan teman-teman baca petunjuknya, petunjuk aplikasi yang sudah dikirim. Nah, di sini untuk dari tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa punya menu yang berbeda. Jadi teman-teman silahkan baca. Oke, kalau misalnya untuk PLD kegiatan apa saja di menu-menu ini kita tinggal memilih ya. Yang cocoknya kegiatan yang kita lakukan ini sesuai dengan menu yang mana. Oke.
Jadi intinya silakan baca dulu, oke. Kita perhatikan baik-baik petunjuk agar supaya pada saat melaksanakan kegiatan kita tidak salah-salah dalam mengisi kegiatan kita pada menu-menu ini. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe agar supaya saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terkait dengan pendampingan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.